2982 sampai 2984, semua orang buru-buru melihat dan menemukan bahwa itu adalah Jinsa. Jinsa berkata sambil berjalan ke arah Ning Kaichen, dan kemudian berkata lagi dengan senyum di wajahnya. Patriark Ning, keluarga Anda yang mulia, terlalu memalukan untuk diintimidasi oleh sekelompok kultivator biasa. Apa kamu lebih suka martabat dari nama keluargamu direndahkan? Sekarang aku akan membantumu, dengan mengandalkan kekuatan kita berdua. Aku kira usaha mereka, para kultivasi biasa ini tidak akan berhasil. Dave melihat bahwa Jinsa benar-benar memilih untuk membentuk aliansi dengan Ning Kaichen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan semakin jelek. Dave sedikit menyesalinya. Dave sebenarnya juga ingin mencari alasan untuk membunuh Jinsa sejak awal. Tapi sekarang, jika Jinsa benar-benar bekerja sama dengan Ning Kaichen, maka mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dua kultivator di puncak peringkat ke-9 alam komposit, mereka sama sekali bukan tandingan Dave jika bersatu. Saat Ning Kaichen dalam masalah, Jinsa mengambil inisiatif untuk memilih aliansi dan kerjasama, tentu saja dia senang. Kalau tidak, dia benar-benar terintimidasi oleh Dave dan para pengikutnya. Sebaiknya kau dan aku bekerja sama, area ini akan menjadi milik kita, tidak peduli batu api ataupun monster, kultivator biasa ini tidak boleh menyentuhnya. Ning Kaichen menjadi semakin merajalela dengan adanya bantuan aliansi dari Jinsa. Sekarang dia menginginkan semua area di area ini, dan kultivator biasa ini tidak diizinkan menyentuhnya lagi. Hanya saja kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang klaim Ning Kaichen. Dua puncak dari peringkat ke-9 alam komposit sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Melihat bahwa Ning Kaichen setuju, Jinsa langsung tertawa, lalu menatap Dave, dan berkata dengan mata dingin. Nak, apakah kamu masih berani menggertakku sekarang? Serahkan batu api yang kamu ambil tadi, segera, atau aku tidak akan membiarkanmu menghirup udara lagi. Jinsa selalu khawatir diancam oleh Dave dan yang lainnya, jadi dia harus menyerahkan batu api itu pada Dave. Karena anggota aliansi penyegel iblis yang lainnya, tak tahu entah kemana. Sekarang dia ingin mengembalikan wajahnya dengan membuat aliansi dengan Ning Kaichen. Batu api itu sudah menjadi milikku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Dave berkata dengan dingin, mengapa katamu? Jinsa mendengus dingin. Apa hanya karena kekuatanku lebih kuat darimu? Hanya karena ini adalah dunia di mana yang kuat harus lebih dihormati. Bagaimana kamu bisa lebih baik dariku? Aku tahu bahwa apa yang kamu latih adalah latihan berbasis logam, dan kekuatanmu akan sangat berkurang di tempat seperti ini. Tempat ini adalah neraka bagi pemilik kekuatan berbasis logam sepertimu. Dave telah lama melihat bahwa apa yang Jinsa latih adalah keterampilan berbasis logam. Dan area ini adalah area berbasis api, apakah itu kadal atau batu api, semuanya memiliki kekuatan berbasis api. Seperti kata pepatah, api mengalahkan logam. Jinsa yang berada di tempat ini sekarang, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Bahkan meskipun kekuatanku berkurang, jika aku ingin membunuhmu, yang hanya kultivator kecil kelas 4 di alam komposit, itu akan sangat mudah bagiku. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia bahkan langsung menyerang Dave. Dave memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat, dengan cepat melangkah mundur, lalu melompat, menghindari pukulan Jinsa. Melihat ini, Ji Yun dan Lao Sun semua ingin membantunya. Hanya saja Ning Kaichen berteriak keras pada mereka. Jika Anda berani campur tangan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-kata Ning Kaichen membuat semua orang tidak berani melakukan apapun dengan santai, apalagi membantu Dave. Dave telah melihat bahwa alasan mengapa Jinsa memilih untuk membentuk aliansi dengan Ning Kaichen bukanlah untuk membantu Ning Kaichen, tetapi untuk menghadapi dirinya sendiri. Ning Kaichen juga dapat melihatnya, tetapi dia tetap memilih untuk membentuk aliansi dengan Jinsa. Inilah yang disebut musuh dari musuhmu adalah temanmu. Jangan bertindak gegabah, kalian tak perlu membantuku, dia hanya seorang kultivator di alam komposit kelas ke-9, kalian lihat saja bagaimana aku membunuhnya. Dave meraung. Meskipun Dave membenci Jinsa, tapi kecepatan melarikan dirinya juga tidak lambat meskipun dia masih berjuang untuk bertarung melawan puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, namun, dia juga tidak dapat dengan mudah dikalahkan. Jinsa meremehkan kekuatan Dave sekarang, dan Dave dapat memanfaatkan celah informasi ini dan mengejutkan Jinsa. Nak, kekuatanmu tidak kuat, tapi keterampilanmu cukup luar biasa. Kamu bahkan meremehkan kekuatanku di tingkat ke-9 alam tubuh komposit. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu tangan. Jinsa melompat tinggi dan mengejar Dave. Dave buru-buru menyembunyikan auranya, dan melarikan diri ke kejauhan, menunjukkan keterampilannya berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Jinsa mengejarnya ke udara, kesadaran ilahinya menyebar, dan dia kehilangan aura Dave.
Di mana orang ini, kemampuan anak ini untuk menyembunyikan auranya tidak bisa diremehkan. Jinsa sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Dev bisa menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, Jinsa tidak takut, dia masih bolak-balik dengan santai. Lalu dia mengeluarkan sesuatu, dan tampak seperti ada koin emas muncul di tangannya. Di tengah koin emas itu terdapat lubang kecil. Jinsa melantunkan mantra, dan koin emas terangkat ke udara, lalu berputar dengan cepat di udara. Kamu bisa menyembunyikan auramu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan hawa panas dari batu api yang kamu simpan. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia menjentikan jarinya dengan ringan, dan saat sinar api mengenai koin emas itu langsung terbakar dan pergi ke satu arah. Jinsa mengikuti dari belakang, mengandalkan sumber panas di tubuh Dev untuk melacak Dev. Melihat ini, Dev mengecilkan pupil matanya sedikit, dan langsung mengeluarkan batu api dari cincin penyimpanan. Melihat batu api di tangannya, hati Dev tenggelam, dan dia memasuki ruang aslinya. Di antara bintang-bintang besar, hanya satu yang bersinar. Dev melirik bintang-bintang yang menjadi sumber api, dan mulai dengan cepat menyerap energi di batu api. Dev berharap sambil menyerap energi batu api, dia bisa merasakan asal mula api. Sangat disayangkan, ketika Dev menyerap batu api, bintang-bintang sumber api tidak merespons sama sekali. Saat ini, Jinsa semakin dekat. Melihat ini, Dev hanya bisa menyingkirkan batu api itu lagi, dan tidak lagi menyembunyikan auranya, dan dia terbang menuju tanah dengan kecepatan tinggi. Jinsa sedang mengejarnya, tidak mungkin Jinsa membiarkan Dev pergi begitu saja. Dev melarikan diri dengan cepat, seolah-olah Dev sedang memimpin Jinsa berputar-putar di daratan. Semua orang memandang mereka berdua dengan saksama, keduanya seperti saling mengejar, dan terus berputar-putar. Segera, kulit Jinsa menjadi sangat jelek. Sebagai seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, terlalu memalukan bagi dia jika tidak dapat mengejar Dev, yang hanya seorang kultivator dari peringkat ke-4 alam komposit. Wah, kamu cukup hebat dalam berlari, tapi aku akan mengejarmu kemanapun kamu melarikan diri. Jinsa berteriak dengan marah, dan kemudian tiba-tiba meraih tanah berpasir di bawahnya. Benda logam emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas pasir, dan kemudian berubah menjadi pedang tajam. Dengan pedang tajam di tangannya, Jinsa langsung menikam Dev. Dev menghindari serangan itu dengan memutar ke samping, dan menamparkan punggung pedang. Hembusan nafas menghantam pedang tajam lawan. Pedang tajam itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian berubah menjadi benda logam kecil yang melayang lagi. Hanya saja Jinsa sudah sampai di depannya, dan dia meraihnya dengan santai lagi, dan benda logam kecil itu berubah kembali menjadi pedang tajam kembali. Jinsa menyerang 3 pedang berturut-turut, tapi Dev menghindari semuanya. Kali ini, Jinsa sedikit terkejut, seorang kultivator kelas 4 dari alam tubuh komposit lolos dari 3 serangannya. Saat ini, Jinsa mulai memeriksa kembali kekuatan asli Dev. Kemampuan Dev untuk menyembunyikan auranya sangat kuat, mungkin Dev sengaja menyembunyikan kekuatannya, sehingga dia terlihat seperti kultivator peringkat 4 dari alam tubuh komposit. Mungkin kekuatan nyata Dev lebih kuat, jika tidak mungkin dia memiliki kecepatan dan daya tanggap yang begitu cepat. Dev juga terkejut dengan kekuatan Jinsa. Meskipun lingkungan di sini menahan kekuatan Jinsa, namun kekuatan Jinsa masih sangat kuat. Sekarang tidak ada pihak yang meremehkan yang lain. Nak, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu dan ingin berpura-pura menjadi babi lalu memakan harimau? Tapi kuberitahu kau, itu tidak mungkin. Jinsa berteriak dan menyerang Dev lagi. Dev hanya bisa terus berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia bertarung dengan Jinsa mati-matian, dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa saja kekuatan fisiknya akan habis dan dia hanya bisa membiarkan orang lain membantainya nanti. Melihat Dev yang terlalu cepat dalam berlari, Jinsa tiba-tiba mengeluarkan jaring emas dari tangannya dan melemparkannya ke arah Dev. Dev terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, berusaha menghindari jeratan, tetapi jeratan itu tampak hidup dan mengikuti di belakang Dev, mengikuti kemanapun Dev berlari. Kamu bahkan bisa memaksaku untuk mengorbankan jaring emas ini, kamu adalah orang pertama yang akan tertangkap oleh jaringku ini. Pada saat itu, kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri lagi, bahkan jika kamu merobek kekosongan, kamu akan tidak dapat melarikan diri. Jinsa berkata dengan mendengus dingin, terlihat jaring itu tiba-tiba menjadi besar, dan seluruh langit tampak tertutup oleh jaring itu. Segera setelah itu, jaring itu ditekan ke arah Dev, dan akhirnya Dev terbungkus dalam jaring. Jaring itu terus berubah dan menyusut, dan akhirnya Dev benar-benar terjebak. Melihat ini, Dev dengan cepat mengeluarkan jimat dan menggumamkan sesuatu, tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Jaring itu dapat menutupinya jika di udara, namun, jika dia pergi ke bawah tanah, jaring tidak akan dapat mengurungnya.
Benar saja, tubuh Dev dengan cepat tenggelam ke dalam pasir dan keluar dari jaring. Ketika Jinsa melihat ini, dia terkejut, tetapi segera mencibir dan berkata, "Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan menyelam ke tanah. Aku tidak percaya kamu tidak akan pernah keluar." Jinsa tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Dev, meskipun dia masih bisa melarikan diri ke dalam bawah tanah, tidak mungkin bagi Dev untuk tinggal di bawah tanah dalam waktu yang lama. Dev tenggelam ke tanah, menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar di sekitar tubuhnya untuk memblokir pasir dan tanah di sekitarnya, sehingga dia memiliki ruang untuk bergerak. Tetapi Dev sendiri tahu bahwa tidak mungkin bersembunyi di bawah tanah sepanjang waktu. Bersembunyi di bawah tanah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan Dev sendiri tahu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan serangan Jinsa. Dev melirik cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan pil binatang kadal dan batu api, lalu menelan keduanya sekaligus. Dia tidak punya waktu untuk menyerapnya sedikit demi sedikit sekarang. Begitu Dev menelannya, dia merasakan panas terik menyebar di tubuhnya. Api di tubuh Dev terus melonjak di bawah panas terik kedua benda itu. Dev buru-buru menutup matanya, dan tenggelam ke ruang aslinya, dan merasakan kekuatan api dari tubuhnya mengembara. Segera, kekuatan menakutkan terus meningkat di tubuh Dev. Aura berapi-api sama sekali tidak melawan kendali Dev. Ketika Dev melihat sumber api yang awalnya suram, bintang-bintang berkedip sejenak. Hati Dev dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi tubuhnya masih tetap tidak bergerak, dan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Boom, tiba-tiba, aura yang sangat kuat meledak. Aura ini sangat panas, seperti gelombang panas, menyapu seluruh ruang bintang. Pada saat ini, bintang asal-usul api bersinar terang, menerangi ruang asli Dev. Hahaha, aku berhasil, asal mula api, aku telah menyadari asal-usul api. Dev memandangi bintang-bintang yang bersinar, hatinya dipenuhi kegembiraan. Sekarang dia telah memahami dua jenis kekuatan aura asli, dan di ruang aslinya, ada bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Dev tidak tahu berapa banyak jenis kekuatan asli yang dapat dia pahami, tetapi sekarang dia baru saja mencapai kondisi tubuh alam komposit, dan sekarang dia memiliki ruang asli, dan bahkan dia telah menyadari dua jenis kekuatan aura asli. Jika Gao Qiqiang mengetahui hal ini, dia mungkin akan mati karena iri hati. Sekarang api di tubuh Dev menghilang, dan berubah menjadi aura asli dan memasuki bintang di ruang aslinya.